Jadi membersihkan hati itu teman-teman harus dilakukan secara komprehensif. Tidak bisa membersihkan hati itu ketika hanya kita beribadah. Karena secara umum Allah itu sangat cinta kepada orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Bertaubat itu membersihkan hati dan totohirin. Tawabin tadi membersihkan hati, mutatahirin itu membersihkan badan kita, fisik kita, pakaian kita. Jadi lahir batin secara umum harus kita bersihkan, ya, baru bisa kita dikatakan seseorang yang siap beribadah secara lahir batin. Kalau orang hatinya nggak bersih, beribadah itu terasa berat, kan terasa beban yang saya katakan tadi. Mungkin di antara kita juga ada merasa bahwa ini kok ibadah ini terasa beban gitu, terasa berat gitu. Ya, artinya bukan mendapatkan ketenangan dari ibadah itu, tapi justru mendatangkan eh, apa ya, hatinya itu merasa suram, merasa berat. Nah, orang yang merasa berat hatinya berarti dia belum benar-benar bisa membersihkan, ya, belum bisa toharoh lah istilahnya gitu, toharoh secara batiniah. Makanya pembagian toharoh itu kan terbagi pada dua ya, ada toharoh batiniah dan toharoh lahiriah atau zahiriyah. Nah, ini penting kita pahami sebagai umat Islam ya. Karena toharo itu tidak hanya dari pakaian. Toharo itu menjadi syarat mutlak diterimanya ibadah seseorang. Ya, innallaha la yuqbalul, ya apa? Jadi innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sekarang ada hadis mengatakan la yaqbalullah salatan bighairi tahuran. Tidak akan diterima ibadah seseorang hamba apabila dia tidak bersuci, tidak tohur. Berarti kan lahir batin harus bersih supaya benar-benar hati kita itu, ya, supaya benar-benar ibadah kita itu bersih. Hati bersih dan ibadah kita diterima maksud saya. Nah, itu tuh pentingnya tadi niat itu. Ada yang bertanya, Pak, kenapa, bagaimana cara berniat? Niat itu kan bagian dari rukun ya ibadah itu. Setiap ibadah harus disertai dengan niat. Dan niat itu tidak mesti harus dilafazkan atau dibaca, karena niat itu letaknya di hati. Para ulama sepakat itu, ya. Tapi kita juga tidak menyalahkan atau mengatakan bahwa seseorang itu tidak sah sholatnya kalau dia baca baca niat gitu. Akan saja. Tapi di Muhammadiyah kita tegaskan bahwa tidak ada anjuran atau tidak ada dalil secara qot'i ya yang difahami di dalam tarjih Muhammadiyah itu tentang melafazkan niat, tidak ada. Makanya perkara niat itu adalah perkara hati. Bagaimana Anda memutuskan ya di dalam hati itu untuk melakukan sebuah ibadah mahdoh tentunya dengan ikhlas. Kalau Anda baca pun 1.000 kali secara lafaz, secara lisan, kalau di dalam hatinya nggak ikhlas ya percuma juga ya. Karena yang menjadi patokannya itu Allah itu akan lihat apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang ada di mulut. Mulut itu suka tidak sesuai memang. Kadang-kadang ya kita niatnya ibadah sholat, tapi hatinya masih pikir gitu ya, perkara-perkara dunia. Inilah buktinya bahwa yang menjadi penting patokan dalam niat itu adalah dalam hati. Hati gitu. Maka hati itulah yang harus kita latih. Ya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkuliahan ini. Kalau seseorang tidak ada niat atau bahkan mungkin tidak memiliki niat yang ikhlas, yang tulus dalam kuliah gitu ya, itu bakalan tidak akan maksimal gitu. Ya, saya kemarin baru kuliah itu setengah hari lah ya, pulang ke kampus.
Saya pernah cerita mungkin saya kuliah lagi Anda ini dari jam 8 sampai jam 3 sore non-stop. Bahkan saya ya eh, nggak sempat makan dan bahkan juga sholatnya izin-izinan. Intinya apa? Ya langsung dibablas saja sama berapa materi gitu. Ya, jadi kesimpulannya gini, yang saya rasakan ketika saya kuliah lagi itu, teman-teman, bahwa setiap diri kita harus memiliki niat. Niat itu akan melahirkan tekad. Orang yang tidak memiliki niat, yang ikhlas dan tulus itu tadi, tidak akan memiliki tekad. Makanya itulah kuliah itu ada orang yang ogah-ogahan. Yang benar. Ada orang yang serius, ada benarnya. Ada yang tidak serius. Ada yang fokus, ada yang tidak fokus. Ada yang penting jalan kuliah, yang penting hadir, yang penting masuk gitu. Ada juga orang yang penting ngomong, ada juga seperti itu. Ada juga orang saya harus ngomong sesuatu yang terbaik, yang bagus. Saya harus aktif, ada juga seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya kita termasuk orang yang mana? Ini kan berkaitan dengan masalah itu tadi ya, toharoh juga ini. Bagaimana kita membersihkan jiwa? Kalau toharoh secara lahir saya udah tahu, misalnya. Oh saya udah tahu Pak, cara bersuci, cara mandi, cara wudhu, saya udah tahu. Tayamum saya udah tahu. Tapi bagaimana kita cara mensucikan hati ini yang paling berat. Ya, termasuk saya juga, kita sama-sama latihan lah. Bagaimana kita membersihkan hati, membersihkan jiwa kita, pikiran kita dari hal-hal yang negatif gitu. Ya, apa yang kita terima dari pengetahuan itu, kalau hati kita tidak bersih, maka tidak akan tersimpan dengan baik. Sama kayak misalnya Anda punya flash disk, ada di dalamnya virus. Kira-kira bisa nggak nyimpan file di situ? Malahan hilang. Malahan file yang ada habis, hilang, rusak. Itu yang terjadi, itu yang pernah saya rasakan dulu. Ya, jika hati kita itu rusak, hati kita tidak ikhlas, tidak tulus, maka semua yang kita pelajari, semua yang kita dapatkan itu tidak ada artinya, tidak akan menyimpan dalam hati dan pikiran kita. Hanya ada orang yang sudah belajar tidak tahu, dia tidak mengerti tentang pelajaran itu, tidak memahami karena mungkin itu hatinya tidak siap. Ini tentang membersihkan hati, membersihkan jiwa, ya. Nah, meskipun yang pada intinya adalah jiwa dan hati itu tidak bisa diukur tentang kebersihannya seperti apa, ya. Kalau misalnya kita berwudu bisa diukur ya kan, kelihatan wajah kita kita basuh, ya. Kemudian tangan kita kita basuh, itu kita tahu, kelihatan gitu, teman-teman ya. Nah, jadi oleh karena itu perlunya kita membersihkan secara lahir dan batin. Membersihkan secara lahir itu cukup dengan menyucinya pakai air. Diguyur pakai air sah, selesai. Tapi kalau membersihkan hati, teman-teman, tidak bisa diguyur pakai air. Hati itu letaknya di dalam, nggak bisa dicuci, nggak bisa digosok, ya. Nah, itulah beberapa hal terkait bagaimana cara mensucikan batin kita, ya. Batin. Jadi membersihkan batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam eh, sakit hati, sifat-sifat tercela, dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat kemusyrikan dan juga dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan cara apa? Dengan cara memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melakukan amal soleh. Teman-teman, Ramadan ini tentunya saya yakin dan percaya bahwa Anda semua adalah
orang Islam yang taat dan telah melaksanakan ibadah Ramadan. Itu sebenarnya dalam rangka membersihkan, bagaimana kita melatih membersihkan hati kita, ya. Karena Ramadan itu tidak boleh ya, artinya sakit, dengki, hasad, hasad, ya, artinya memiliki prasangka, apa namanya, rasa benci pada orang lain, ya. Pikirannya susun pada orang lain. Tidak bisa kita boleh. Kita udah dilatih lama 1 bulan gitu. Sekarang bagaimana kita memelihara kesucian lahir dan batin kita. Jadi toharoh ini tidak hanya sekedar membersihkan muka, tangan, dan kaki, tapi juga bagaimana kita membersihkan pikiran dan hati. Nah, itu kesimpulannya. Ya, nah saya ingin sedikit komentari ya terkait dengan pertanyaan saudara-saudara. Ya, ini sudah bertanya beberapa mahasiswa. Tadi juga sudah dijawab oleh kelompok 4. Terima kasih. 4 sudah berupaya dan berusaha dalam presentasi dan memberikan solusi ya bagi peserta. Bagaimana hukum apabila kita terkena cipratan genangan air hujan? Kan kita tidak tahu najis apa yang cipratan air hujan. Salah satu air yang suci dan mensucikan adalah air hujan, teman-teman. Apalagi kalau misalnya air hujan dari atas. Paling misalnya air hujan genangan dari selokan, ya kan? Atau di jalanan ada yang lubang bocor kemudian keciprat, itu iya mungkin barangkali hanya air hujan namanya, air selokan, ya, atau air yang menggenang, ya. Kalau air hujan dari atas itu berarti airnya suci. Maka Muhammad Fajar tidak perlu kita khawatir, kondisi kita tetap bersih, masalah. Karena pakaian juga nggak ada masalah kalau air hujan langsung ya. Tapi kalau air yang sudah terkontaminasi, yang sudah menggenang di bawah, berubah warna, bau, dan bahkan tidak sedap ya, dari kelihatannya aja udah nggak bagus gitu. Ini baru mungkin ada najis-najis di situ. Ya, jadi kalau air hujan misalnya dari atas, atau dari genteng, atau dari eh, ember, atau misalnya ditadahin pakai drum, misalnya kita terkena itu nggak ada masalah. Cipratan ya, genangan. Genangan yang mana dulu kan gitu. Kalau genangan yang saya sampaikan tadi di bawah ya, terkontaminasi, berubah warna, bau, ya kan. Kemudian tiba-tiba ada motor kena kita, nah, itu baru sebaiknya dicuci saja atau dibersihkan. Ya, karena kita nggak tahu mobil atau motor yang lewat di situ sudah nginjak apa aja kan gitu ya, atau ngelindas apa aja gitu, Muhammad Fajar. Jadi sebaiknya dicuci saja. Cuci ya pakaian yang kena itu saja gitu. Gak usah keseluruhannya. Misalnya kena celana, ya udah guyur aja celana yang kena itu atau dicuci. Itu yang pertama. Yang kedua, Rizky Amelia, yang apa perbedaan antara toharoh dan istinja? Istinja itu juga bagian dari toharoh ya, Amelia ya. Ya kan, bagian toharoh kan banyak ya. Ada mandi sunnah, mandi wajib, ada itu istinja. Istinja itu bagian dari toharoh juga. Bagaimana cara mensucikan ya eh, anggota yang vital itu, jika misalnya buang air besar, air kecil misalnya, ah, itu kan bagian dari toharoh juga istinja itu. Istinja bagian dari toharoh ya. Jadi masuk ke dalam bab toharoh juga istinja itu. Jadi istinja itu membersihkan kotoran-kotoran atau najis-najis yang ada di alat-alat vital kita. Misalnya habis pipis misalnya itu wajib cebok misalnya, atau dicuci misalnya, atau minimal pakai tisu. Tadi ada yang bertanya ya, bagaimana hukumnya beristinja dengan tisu, kertas tisu? Boleh, nggak ada masalah. Sofa ya. Ini jadi
Istinja itu dengan tisu boleh, bahkan dengan daun juga boleh, dan bahkan mungkin nggak ada daun, nggak ada tisu, ya dengan 3 batu gitu ya. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Itu boleh, tetapi harus dilihat gitu kategorinya gitu ya, harus diperhatikan. Yang pertama tentunya suci ya, suci, kertasnya suci, daunnya suci, ya, dan batunya juga suci. Jadi oleh karena itu di dalam bersuci, di dalam berwudu, di dalam beristinja itu harus diperhatikan apa yang kita gunakan itu wajib bersih, suci. Makanya nggak boleh kalau bersuci misalnya cebok pakai air teh botol misalnya, ya nggak bisa lah. Pakai las segar misalnya, ya nggak bisa lah. Pakai jus naga misalnya, ya nggak bisa lah. Ya, jus buah naga, ya. Jadi harus air suci dan mensucikan. Kalau minuman-minuman itu semuanya air suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham ya? Jadi toharoh itu di dalam istinja itu masuk ke dalam kategori toharoh. Istinja itu masuk dalam kategori toharoh. Makanya kemarin saya kan ya ikut memandikan salah seorang jenazah di warga kita, pengurus masjid juga. Itu hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah istinja dulu. Ya, cuci dulu alat-alat vitalnya. Pernah nggak Anda lihat orang mandiin jenazah atau Anda mandiin jenazah? Saya itu udah bukan bilang pekerjaan juga ya, tapi saya itu sangat eh, senang dan sangat sering gitu diajakin. Karena memang saya bisa dan saya bisa bertugas juga sebagai pengurus jenazah. Kalau ada teman-teman, saudara-saudara Anda nanti butuh penanganan terhadap jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan lain-lain, nanti silakan hubungi saya saja. Kalau Anda tidak, ya. Atau mungkin nanti ke depannya saya ingin, ya, teman-teman di sini juga memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang mengurus jenazah itu. Nanti kita buka sesi kelasnya ya. Sebenarnya bisa nih kelas ibadah ini ada nanti di terakhir itu ada namanya pemulasaran jenazah ya. Hal yang pertama dilakukan sebelum memandikan jenazah itu adalah diistinjakan dia, ya, cuci kemaluannya ya. Makanya kalau kita profesional itu ya kita ya betul-betul kita lakukan semuanya itu. Harus malu, sungkan dan semacamnya. Makanya nggak boleh banyak-banyak orang mandiin jenazah itu. Apalagi ada yang nonton itu harus ditutup pakai tirai. Supaya apa? Supaya kalau ada aib-aib atau semacamnya pada jenazah itu tetap terlindungi gitu ya. Ya, nanti kalau kelihatan di tempat umum orang ngegosipin. Nah, mandiin jenazah itu ya memang ya seperti kita mandiin anak kita sendiri. Kalau Anda punya anak nanti gimana? Anda gosoklah semuanya badan tubuhnya ya. Ini nggak ada rasa sungkan dan malu. Apalagi jenazah apa yang dia maluin? Kita ya terserah mau apain aja ya. Itulah pentingnya profesionalitas dalam profesi itu. Memandikan jenazah itu kelihatannya aja yang sederhana, tapi butuh kualitas juga. Oke ya, istinja dan toharoh. Kemudian Amelia Sasi, sebutkan udah jelas hikmah toharoh kan udah jelaskan juga tadi. Hikmah itu kan salah satunya tujuannya adalah untuk bersih ya. Allah itu mencintai yang bersih, menyukai yang bersih dan tidak akan menerima kecuali yang bersih. Inna Allah ya thayyib ya. Allah itu bersih, indah, tidak akan menerima kecuali yang indah-indah. Artinya yang bersih, bersih lahir batin. Nah, kalau kita misalnya bersuci, tujuannya hikmahnya ya banyak. Salah satunya yang paling konkret adalah agar kita terpelihara dari penyakit, terhindar maksud saya terhindar dari penyakit. Kesehatan lah gitu, demi kesehatan gitu. Ya, orang kalau ada sesuatu ya, supaya dia terjaga kesehatannya, maka berwudu aja, ya, bersuci dan berwudu. Makanya orang yang istinjanya itu benar, dia akan terhindar dari penyakit kelamin. Tapi kalau dia jarang cebok,
Dan mohon maaf, apalagi perempuan misalnya, yang memang notabene itu lebih sensitif dari laki-laki, itu akan berpengaruh terhadap eh, alat vitalnya. Bahkan itu akan mudah terkena penyakit karena sensitif itu. Ya, mudah-mudahan Anda paham. Jadi artinya banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di samping memang syarat mutlak dalam beribadah, ya tentunya juga demi memelihara kesehatan, baik kesehatan tubuh kita, alat vital kita, dan kesehatan mental dan pikiran kita. Orang yang bersih badannya, pikirannya, hatinya juga akan tenang. Tapi kalau dia badannya nggak bersih, tempat tinggal nggak bersih, akhirnya hatinya juga akan, pikirannya juga akan kalut, hatinya juga akan rusak, menurut Bang. Ya, wudhu itu kan menghilangkan hadas, ini ilmiah. Sedangkan mandi wajib itu menghilangkan hadas. Ya kan hadas kecil, oh hadas besar ya. Jadi mandi itu hadas besar, wudhu itu hadas kecil. Kalau konteksnya seseorang akan melaksanakan sholat dalam posisi habis mandi wajib, apakah harus berwudhu kembali? Gini teman-teman, sunnah sunnah mandi wajib itu salah satunya sama kayak mandi jenazah juga. Kita harus wudhukan jenazah itu. Terus kemudian apakah kita wudhu lagi? Kalau dia sudah berwudhu dalam mandi wajib itu nggak perlu wudhu lagi. Tapi khawatirnya teman-teman, perhatikan ini ya semua. Khawatirnya lagi mandi itu gosok-gosok-gosok kesentuh itu telapak tangannya dengan kemaluannya. Ya batal lagi wudhunya. Maka sebaiknya berwudhu lagi gitu. Meskipun ada ulama mengatakan bahwa mandi wajib itu kan sudah include semuanya di situ. Dia aja udah mandi wajib, ya kan? Ini kan semuanya sudah bersih kan gitu ya. Tapi lebih afdolnya yang saya pahami dalam buku fikih itu bahwa ya seseorang yang belum berwudu ketika dia mandi wajib, maka dia wajib berwudu setelah mandi itu. Apalagi. Tapi kalau dia sudah berwudu, berarti kalau kemungkinannya dia bisa melihara wudunya ketika dia mandi wajib itu masih terpelihara wudunya, tidak kira-kira tidak batal gitu ya, maka dia tidak perlu berwudu. Atau ada pendapat yang ketiga tadi bahwa ketika seseorang sudah mandi wajib, maka dia tidak perlu berwudu lagi. Kalau saya lebih cenderung ya setelah mandi, mau mandi wajib, mau mandi sunnah, sebaiknya ya terutama mandi wajib nih sebaiknya Anda tutup dengan wudhu kembali, lebih afdol. Nah, jadi intinya apa? Intinya kita untuk mengantisipasi saja, ya. Dan berwudhu berulang kali itu kan tidak salah, ya. Malahan dia itu lebih sunnah, ya, karena memelihara wudhu. Ya Muhammad Ilham, ya, apakah seorang yang dalam keadaan junub tidak suci boleh memotong anggota tubuh, misalnya kuku atau rambut? Sebaiknya jangan, tidak. Kenapa? Karena anggota tubuhnya itu belum suci. Tapi kalau udah berserakan gitu ya, emang mau dimandiin kukunya yang bertebaran itu atau rambutnya yang sudah dipotong. Emang mau dibawa pulang dari barbershop misalnya. Kan mandi junub nih, belum mandi junub nih, lagi junub, tiba-tiba mampir ke barbershop. Ngapain di sana ya? Baiknya mandi dulu. Sebaiknya ya, sebaiknya tidak memotong ya anggota tubuh ya. Apalagi motong tangan ya, janganlah. Ya, motong rambut atau kuku. Sementara dia belum mandi besar. Ya, itu biasanya suami istri mungkin di rumah, ya habis hubungan suami istri, tiba-tiba lagi romantis-romantisnya istrinya motongin kuku suaminya misalnya. Ya, nah, ini kan biasa saja terjadi ya kan. Lupa dia tuh, ternyata dia habis hubungan suami istri. Sebaiknya jangan. Kalau motong rambut jarang juga sih biasanya. Tapi kuku biasanya kuku. Ya, potong kuku misalnya. Atau mungkin ada yang suaminya jenggotnya panjang, tiba-tiba dia motong jenggot, ngerapiin gitu ya. Padahal dia sudah habis hubungan suami istri gitu. Sebaiknya jangan. Kenapa hal demikian? Karena anggota tubuh kita itu ya yang kita buang itu belum suci ya. Yang kita potong itu belum suci. Ya, baik. Niat wudhu tadi sudah dijelaskan. Niat itu yang paling intinya adalah bagaimana kita di dalam hati. Di dalam hati itu yang repot. Kalau di luar mah bisa kita hafal, kita baca. Jadi itu ya. Terakhir nih Ibnu Rinaldi, tadi belum dijawab. Eh ya,
Anak sekarang ibadah sholatnya karena paksaan dengan orang tua. Apakah boleh kita karena paksaan? Boleh. Apalagi kalau misalnya dia baru berumur 7 tahun. Sampai 10 tahun dipaksa itu. Kalau 10 tahun enggak juga. Bahkan lebih ekstrim lagi. Boleh dipukul tuh. Ya. Nabi yang mengatakan demikian. Ya. Ini pakai lidi atau apalah gitu. Tapi jangan sampai melukai ya. Ya. Jangan sampai mencederai. Jadi sebagai pelajaran saja. Saya aja anak saya. Kalau ini biasanya saya paksa juga anak saya sholat. Kalau perlu dimarahin gitu. Memang begitu. Kalau nggak dipaksain, kalau anak-anak yang memang sudah terbiasa ya itu mungkin biasa. Tapi kadang-kadang dia udah sholat. Tapi kadang-kadang kan harus disuruh juga. Kadang-kadang dia lupa. Ya, makanya saya itu selalu saya ingatkan. Siapa sajalah, anak saya, istri saya, semuanya, saudara-saudara saya, kalau waktu sholat bisa ingatkan. Kalau belum sholat, kalau ini masih lama, masih nunggu-nunggu, ya saya suruh, saya paksa. Sholat nggak sekarang gitu. Kan adik saya pernah ketika dia malas-malasan sholat, saya usir dari tempat tinggal saya. Kalau kamu nggak sholat ya nggak usah tinggal di sini. Nah, kita nggak seperti itu. Kalau anak diusir sama orang tuanya, kayaknya kejam juga ya. Tapi malahan bukan tambah baik anaknya, tambah berangsak hidupnya ke sana. Tapi itulah pendidikan tuh macam-macam. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang nggak perlu disuruh juga udah sadar sendiri. Nah, kalau yang sadar sendiri ini enak. Yang belum sadar ini atau yang lupa, kita harus ingatkan dulu. Jadi boleh dipaksa. Dipaksanya itu ya selama tidak melukai atau tidak mencederai orang yang kita paksa itu. Anak kita itu kita suruh. Kan ada hadisnya itu. Coba cari hadisnya. Kan kalau umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 10 tahun nggak bisa, nggak mau sholat juga, pukul dia. 4.000. Ini makanya murus sebiyu bisolah. Murus sebiyi apa tuh? Saya hadisnya lupa teksnya, tapi murus murus apa? Murus sebiyu bisolah ya. Makanya perintahkanlah anak-anakmu dengan sholat. Apabila dia tidak mau, kalau udah berumur 10 tahun maka pukul. Di 7 tahun diperintahkan, ditunggu 3 tahun udah nggak mau juga, 10 tahun dipaksa. Itu kan dipaksa ya. Jadi saya juga sendiri juga dulu dipaksa. Paksa juga supaya lebih teratur sholatnya dipaksa masuk pesantren. Akhirnya kan nggak mau dengan terpaksa ya kita masuk pesantren. Akhirnya kan terbiasa. Kan awal-awalnya dipaksa, lama-lama jadi terbiasa. Kalau kita nggak pernah dipaksa ya kita nggak bakalan bisa terbiasa. Bagi orang yang belum terbiasa kan gitu. Kalau udah terbiasa, udah terbentuk ya dia tidak perlu dipaksa pun dia sudah akan jalan. Anak saya juga yang lainnya juga seperti itu. Bahkan dia akan selalu mengingatkan saya untuk sholat. Masjid malah. Azan, Pak ayo kita ke masjid sholat. Bahkan ya itu sering selalu diingatkan seperti itu. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu disuruh. Kalau udah menyadari bahwa udah tahu pentingnya sholat, tahu perintah sholat. Ini ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi buat teman-teman saya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa Anda ambil harinya dari penjelasan pada pagi hari. Barangkali itu saja. Terima kasih kepada kelompok 4. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah.